A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi خلقكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Ikhfa tahan, salib 2 harkat. Apalagi ini ikhfa ab'ad jauh. Min alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء wassama mad wajib, bina mad wajib, a mad inwad. Idgham ma'al gunnah, firasyau tahan juga saib 2 harkat kayak tadi. Ikhfa tahan saib 2 harkat. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
menghitung mad itu dengan jari aja. Minas sama nah, ya 6 harkat dengan jari aja. Ma'au fa'akhraja bihi minas awasa. Ya, bukan minas tapi minas sa. Ayo bareng sa. Sa si subas. Susan. Sanisasna. Minal musni. Masisan sanisa. Itu sa. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. فلا تجعلوا لله أندادا fala, jangan terlalu panjang, selewat. Ya. Mad wajib mad tabi'i atau mad asli. Nah, itu rumusnya di ayun. Ya. Fala taj'alu fala. Nah, 2 harkat aja. Ya. Jim. Ayo jim. Bukan jim tapi jim. Jaji jubaj. Jujan jani jajna. Minal mujni. Majijan janija. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. wa antum. Nah, coba an itu ikhfa. Ikhfa aqrab. Kalau tadi ikhfa abad itu jauh dari suara aslinya. Min qablikum. Nah, itu ikhfa abad. Jadi jauh dari suara aslinya. Ya, hurufnya ikhfa abad itu cuma 2, qaf dan kaf. Jadi kalau qaf sama kaf ya berada di hadapan nun mati atau tanwin itu ikhfakan, ya, disembunyikan, disamarkan, suara nunnya bahkan jauh. Ya, min qablikum, minkum, itu kan jauh. Nah, sedangkan ikhfa aqrab sebaliknya, dekat ke suara aslinya. Ya, hurufnya 3, dal, ta, to. Seperti di sini, ya. Al-da
wa an. Ya, nun mati menghadapi dal, nun mati menghadapi ta. To wa in taifat. Nah, ya, itu ikhfa akrob. Jadi sama-sama ikhfa tapi suaranya beda. Ming an beda enggak? Nah, beda. Nah, itu untuk supaya tidak keliru juga dengan izhar, makanya harus ditahan satu alif dua harkat. Wa anzala minas sama. Oh bukan. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatan nanalu bi sirriha hifdzul Qur'an wal amala bihi warzuqna minhu ilman muniran wa syamlan katsiran. Amma ba'd. Faqala al-mufassir rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa 'ada ilaina min barakatihi. Ya ayyuhan nasu, he sakabeh manusa. Ae tegasna. Ahla Makkah, he urang Mekah. U'budu, kudu nyembah maraneh kabeh. Wahidu, kudu tauhid maraneh kabeh. Rabbakum kapangeran maraneh kabeh, tegasna Allah allazi zat khalaqa anu tos ngadamel itu Allah atau nyiptakeun kum kamaraneh kabeh angsyaakum tegasna anu tos ngayakeun Allah kamaraneh kabeh. Walam takunu jeung teu aya maraneh kabeh teh asal nama eta syai'an naon-naon. Wa khalaqa sareng tos nyiptakeun Allah atawa ngajadikeun alladzina kajalma-jalma min qablikum samemeh maraneh kabeh. La'allakum supaya maraneh kabeh eta tattaquna takwa maraneh kabeh. Bi ibadatihi tatakun supaya sieun maraneh kabeh bi ibadatihi ku nyembahna ka Allah teh iqabahu kana siksana Allah. Iqabahu kana siksana Allah. Wala alla jeung ari la alla fil asli dina asalna eta litaraji pikeun ngarep-ngarep perkara anu mungkin ayana taroji ya la ala li taroji wa fi kalami ta'ala jeung ari dina dawuhan Allah taala mah la ala teh eta li tahqiqi pikeun ngukuhkeun ya pikeun ngukuhkeun atawa ngabenerkeun nganyatakeun. Jadi lain mudah-mudahan la'ala pikeun Allah mah, tapi pasti. Allazi zat ja'ala nu tos ngajadikeun khalaqa tos nyiptakeun lakum pikeun maraneh kabeh al ardo kana bumi firasyan
halna jadi amparan. Halna jadi amparan, halun. Lapad pirosan teh jadi hal. Bisaton, amparan. Yuktarasu anu diamparkeun. Yuktarasu anu diamparkeun lagoyata nu teu aya watas wangena, nu teu aya watas wangena lagoyata pisolabati dina teasna awil layunati atawa dina hipuna, dina leuleusna, dina teasna atawa dina hipuna atawa leuleusna. Pala yumkinu maka teu bisa, artinya teu mungkinon al istiqraru cicingna. Al istiqraru cicingna alaiha dina taneuh nu hipu atawa leuleusna. Dina taneuh nu hipu atawa nu leuleusna. Wasamaa jeung tos ngajadikeun Allah kana langit binaan halna jadi naungan sakpan atap ya. Sakpan atap. Wa anzala sareng tos nurunkeun Allah minas samai ti langit ma'an kana cai hujan. Ma'an kana cai hujan fa akhraja tuluy ngaluarkeun Allah bihi ku eta cai hujan. Bihi ku eta cai hujan min anwa'is samarati. Tina rupa-rupa bung-buahan. Min anwa'is samarati tina rupa-rupa bung-buahan rizqan kana rizki lakum pikeun maraneh kabeh takulunahu anu bakal ngadahar maraneh kabeh kana eta rizki wa ya'lifuna jeung anu bakal maraban wa ta'lifuna jeung anu bakal ya apa tak? Tak. Ya, wa ta'lifuna jeung anu bakal maraban maraneh kabeh bihi ku eta rizki dawabakum. Kana sato ingon-ingon atawa tutunggangan maraneh kabeh. Fala taj'alu maka ulah rek ngajadikeun maraneh kabeh lillahi pikeun Allah andadan kana tandingan. Andadan kana tandingan syuraka tegasna sakutu. Syuraka tegasna sakutu fil ibadati dina nyembahna. Fil ibadati dina nyembahna wa antum jeung ari maraneh kabeh eta ta'lamuna nyaho aranjeun nyaho maraneh kabeh. Wa antum jeung ari maraneh kabeh eta ta'lamuna nyaho maraneh kabeh anau kana saestuna Allah eta al khaliqu anu ngadamel atawa nyiptakeun sakabeh makhluk.
wala yakhluquna jeung teu bisa nyiptakeun naon-naon sakabeh makhluk. Wala yakunu jeung teu bisa jadi eta ilahan pangeran illa angin man yakhluqu dat anu bisa nyiptakeun. Illa angin man dat yakhluqu anu bisa nyiptakeun sakabeh makhluk. Nyaeta Allah. Baik, perhatikan. Dua ayat ini adalah bisa dikatakan esensi ya, atau pokok dari semua isi Al-Qur'an, karena ayat ini kandungannya adalah tentang hal yang paling urgen, yang paling penting dalam urusan kita semua, yakni tentang akidah. Tentang apa? Akidah artinya keyakinan dan tauhid. Ya, karena sebelum apa-apa, sebelum kita mengenal apapun itu, yang pertama dan paling utama itu adalah akidah dan tauhid. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Jadi hal pertama yang wajib kepada setiap insan, setiap manusia ya, atau orang itu adalah ma'rifat kepada Allah. Dengan ya, istiqon itu artinya yakin, pol, tidak ada keraguan sedikit pun, serta mengetahui dalil-dalilnya. Sehingga kenapa bayi yang baru lahir itu langsung diazanin telinga kanannya, dikomatin telinga kirinya, bukan berarti menyuruh sholat karena belum mengerti, tapi dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika lahir cucunya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Itu tujuannya semata-mata agar suara yang pertama atau ucapan serta kata-kata yang pertama didengar oleh bayi yang baru lahir itu dan masuk ke dalam memori pikirannya atau akalnya itu adalah asma Allah, nama Allah. Paham? Nah, dan itu tujuan utamanya menanamkan tauhid. Ya. Menanamkan akidah Islamiyah yang benar. Nah, di sini Allah SWT menyuruh secara umum, tidak khusus. Bahasanya ya ayyuhan nas. Wahai semua manusia. Kan umum kan? Manusia itu ada yang begini begitu. Nah, kalau khusus itu ya ayyuhalladzina amanu gitu kan, nah itu khusus. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang tidak beriman tidak wahai gitu kan. Paham? Ya bani Adam, wahai anak Adam, itu umum. Itu karena anak Adam kan semua manusia juga. Ya bani Israel, umum apa khusus? Khusus, karena yang dipanggilnya hanya bani Israel. Ya. Nah kalau ini ya ayuhan nas, hei manusia. Manusia itu dari kata nas, ya nas bisa insan, berasal dari kata ansun, ya artinya apa? Artinya itu berteman, ya humanis, ya. Nah karena manusia itu makhluk yang harus berteman. Kalau hidup sendirian bisa nggak? Nggak bisa.
Yang namanya manusia itu harus berteman, berinteraksi. Tapi ada juga yang berpendapat, dan ini mayoritas, bahwa annas dan insan itu sama, berasal dari kata nisyan, artinya lupa. Karena manusia itu sifatnya lupa. Ya, paham? Nah, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Itu kan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, di sini Allah memanggil wahai seluruh manusia. Nah, kendati pun di sini ditafsirkan oleh musannif itu, oleh mufassir itu, ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah. Ya, ditaksis. Nah, karena sehubungan dengan turunnya ayat ini adalah di Mekah. Jadi yang dipanggil secara khusus orang Mekah, penduduk Mekah, tapi secara umum adalah manusia seluruh dunia, seluruh alam semesta termasuk kita. Nah, ini Allah menginstruksikan dengan fi'il amar, u'budu. Nah, dari abada ya'budu. Ya, abada ya'budu ibadatan. Fahuwa abidun wa dzaka ma'budun. U'bud la ta'bud. U'bud, u'buda, u'budu, u'budi, u'buda, u'budna. U'budanna, u'budani, u'budunna, u'budina, u'budani, u'budnani. U'budan, u'budun, u'budin. Nah, itu fi'il amarnya. Wahidu, ya, dari ada, ayo bareng. Ada yuwahidu tauhidan, tauhidatan tihwadan, wahadan muwahadan, fahuwa muwahidun wa dzaka muwahadun. Wahid la tuwahid, muwahadun muwahadun. Ini jenis fi'il apa ini? Jenis fi'il apa? Kalau ditanya jenis fi'il apa, jawabannya pilih apa sulasi apa rubai. Yang keras, yang jelas. Pilihnya jenis apa ini? Apa artinya sulasi? Yang kompak. Apa artinya sulasi? 3 hurufnya yaitu fa fi'il, ain fi'il, dan terus ini sulasinya jenis apa? Ulangi yang keras. Sulasinya jenis apa? Apa artinya mazid? Ditambahin hurufnya. Ditambahnya ini berapa? Jadi ini sulasi mazid warna berapa? Warna 1 karena tambahnya 1. Nah, bab berapa? Bab 2. Bab pertamanya kan af'ala. Bab keduanya barang fa'ala. Mauzunnya farroha, tuh kan sama. Farroha, fa'ala, wahada. Nah, jadi tauhid itu kalau ditanya apa segatnya tauhid? Jawabannya masdar. Masdar. Terus kalau masdar harus ada fi'il madhi fi'il mudhari, ada. Wahada yuwahidu tauhidan. Paham? Nah, artinya wahidu kalian harus tauhid. Rabbakum, kepada Tuhan kalian, yakni Allah. Apa tauhid? Nah, ya. Tauhid itu adalah meyakini atas keesaannya Allah. Ayo bareng, tauhid itu apa? Nah, keesaan Allah itu maksudnya Allah tunggal.
Ya, qul huwallahu ahad. Katakan olehmu Allah itu tunggal, satu, esa. Tidak ada duanya, apalagi banyak. Ya, nah, di sini Allah memerintahkan kepada seluruh manusia termasuk kita untuk tauhid kepadanya. Meyakini bahwa hanya Tuhan satu-satunya itu Allah, Tuhan kalian alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Angsakum, telah menjelmakan kalian, walam takunu syai'an, dan kalian itu tidak ada atau tidak sebagai apa-apa, asalnya itu ya. Nah, kalian tidak ada. Harus ingat. Ya. Wa khalaqal ladzina min qablikum, dan Allah itu yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Semua manusia sebelum kalian itu yang menciptakan siapa? Allah. Ya. Orang tua kita, nenek kakek kita, sampai buyut kita, terus leluhur kita. Ya, umat terdahulu yang hidup sebelum kita, ya, baik yang jaraknya dekat ataupun yang jauh sampai yang ratusan tahun bahkan ribuan tahun, semua pokoknya yang menciptakan itu siapa? Allah. Nah, agar apa? La'allakum tattaqun, agar kalian takut. Jadi takwa itu artinya takut. Orang yang bertakwa kepada Allah itu artinya apa? Orang yang takut siksanya Allah. Takut tidak dapat ampunan Allah. Takut tidak dapat rahmat Allah. Nah, itu namanya orang takwa. Nah, automatically dia akan ibadah kepada Allah karena takutnya tadi. Kalau bersalah berdosa, dia akan bertaubat segera kepada Allah. Bi'ibadatihi, ya, dengan ibadahnya. Iqabahu, takut siksanya Allah itu jangan dianggap sepele. Jangan dianggap main-main, ya. Siksanya Allah itu tidak akan ada bandingannya. Api yang membara di dunia yang disebut si jago merah yang bisa melahap, melalap, ya, segala yang bakal yang ditelannya itu baru asapnya api neraka. Ya. Itu baru asapnya. Ya, api di dunia ini baru apanya? Asapnya, api neraka. Bagaimana dengan api yang sebenar? Allahumma ajirna minan nar. Ikuti Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami dari siksa neraka. Itu baca 7 kali setiap pagi sore. Nah, makanya saya sebelum sholat subuh itu suka berdoa itu, ya itu doanya. Sebelum fardu subuh itu, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Kalau sore menjelang maghrib atau setelah maghrib. Baca 7 kali. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dijamin kita selamat dari api neraka. Allahumma wala'ala, dan kata la'ala fil asri dalam aslinya itu ditaroji untuk berharap. Nah, wa fi kalamita, dan di dalam firman Allah Ta'ala itu ditahqiq untuk menyatakan. Jadi kalau ada la'ala dari Allah itu udah pasti. La'allakum tattaqun, pasti kalian itu akan takwa kalau kalian mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Ya, la'allakum tuflihun, pasti kalian berbahagia. Banyak kan? Ya, la'ala itu dalam Quran. Itu kalau dari Allah itu litahqiq, bukan seperti dari. Kalau kita masih mudah-mudahan. Mudah-mudahan bagja, mudah-mudahan salamet euy, mudah-mudahan sukses euy. Nah, itu kita mudah-mudahan, tapi kalau di Allah udah pasti. Paham? Karena bagi Allah itu tidak ada hil yang mustahil. Ya. Bagi Allah itu semuanya mudah. Bagi Allah tidak ada yang tidak bisa.
Alladzi ja'ala, dan Allah itu zat yang telah menjadikan, khalaqa menciptakan lakum bagi kalian, Allah bumi, pirosan sebagai hamparan, halun hal. Bisatan hamparan, yubtarasu yang dihamparkan, la ghayata yang tidak ada batasnya, yang tidak ada puncaknya atau klimaksnya, bisolabati di dalam kekerasannya, ya. Atau apa? Orang Jawa bilang atos, orang Sunda bilang teas. Awil layunati atau lembeknya. Jadi ada bagian bumi itu yang dibikin sama Allah keras. Nah, itu bisa ditinggali. Ya. Ada juga tanah itu yang bagian lemesnya atau lunak. Nah, pala yumkinul istiqraru, maka tidak akan bisa untuk menempatinya atau untuk bertempat alaiha di atas yang apa? Yang lembek. Coba mendirikan bangunan itu harus di bagian bumi atau tanah yang keras kan? Nah, yang keras. Nah, kalau di yang lembek kayak rawa itu kan nggak bisa, ya. Yang lembek yang apa itu? Itu di atas seperti rawa-rawa itu nggak bisa. Kecuali harus di terspal dulu sampai ke dasarnya yang kuat, ya. Ini kalau kita tafakuri luar biasa ya Allah. Cuman sayang manusia itu serakah. Makanya dalam surat Ar-Rum nanti kita temukan firman Allah, "Dzaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Jadi nyatanya kerusakan di daratan dan di lautan itu ya karena tangan manusia. Ya, dikasih daratan tidak cukup manusia itu serakah. Lautan aja diurug, ya, sampai direklamasi kan. Reklamasi itu lautan diurug gitu, timbun batu, material yang keras-keras tanah, sampai akhirnya jadi pulau buatan. Allahu Akbar. Nah, kalau itu lautan terus diuruk, nanti air laut kemana? Sedangkan air laut itu malah bertambah, bukannya berkurang. Karena apa? Karena kawasan kutub utara dan selatan, ya, benua Alaska dan Antartika yang sejatinya menjadi pendingin dunia karena di sana itu tempatnya salju, ya, gunung-gunung es itu kan mulai apa? Meleleh, ya, meleleh. Gunung-gunung esnya itu meleleh di kutub utara selatan, sehingga lelehan dari salju dan es yang mencair itu ya ke laut. Nah, di samping bertambahnya debit air laut, juga panasnya pancaran sinar matahari itu sudah tidak bisa lagi didinginkan. Jadi semakin terasa gerah, semakin terasa panas. Dulu di sini dingin, apalagi di atas lagi sampai ke Parongpong, ke Cisarua, Lembang itu dinginnya lebih-lebih karena kaki gunung. Mungkin bisa saja dibandingkan untuk sekarang dengan dulu itu, ya, dinginnya sekarang di sini, ya, maaf, dinginnya sekarang dulu di sini adalah dinginnya sekarang di Parongpong, di Lembang, di Cisarua, ya. Dinginnya sekarang di sana, ya dinginnya di sini dulu. Nah, sekarang di sini udah dinginnya kota dulu, gitu kan. Mungkin kalau ke kota sana, ke Cimahi itu, ke pusat kota Cimahi atau kota Bandung, dulu itu dinginnya seperti di sini, ya.
Nah sekarang ya di kota lebih gerah lagi. Selain memang tadi itu kan pusat pendingin alam semesta atau pusat pendingin dunia ini, benua Alaska dan Antartika kutub utara selatan, salju serta pegunungan esnya semakin meleleh, mencair. Nah, juga populasi manusia yang bertambah. Semakin banyak manusia itu. Di sini saja dulu itu di belakang sana kebun, sawah. Di depan sana kebun juga. Sepanjang jalan dari bawah ke atas itu dulu kebanyakan kosong, perkebunan, pesawahan. Air itu di pinggir jalan itu dulu, selokan itu ya itu mengalir. Sekarang jangankan air mengalir di pinggir jalan itu, ya drainase saja banyak yang hilang. Makanya jalan-jalan itu sekarang kalau tidak dicor mudah rusak. Kalau pakai aspal mudah rusak. Karena apa? Karena air naik ke jalan, drainase salurannya nggak jalan. Itu saluran air pembuangan ke pinggir jalan itu kalau hujan kan ke sana mestinya. Itu nggak jalan, malah tumplek ke tengah jalan, akhirnya ya rusak. Ya. Terlalu banyak bangunan-bangunan itu kan otomatis tidak ada serapan air. Nah, yang heran saya itu ketika ke Subang di kawasan dekat Tangkuban Perahu sampai ke Ciater itu kan kebun teh, kemarin kebun teh. Nah sekarang sudah banyak malah dengan bangunan-bangunan dan tempat-tempat rekreasi hiburan seperti itu. Padahal Bandung Utara itu katanya dulu itu adalah daerah resapan air. Kalau sudah tidak ada daerah resapan air untuk kawasan Bandung Utara ini, nanti akan banjir ke sana, ke Bandung Tengah dan Bandung Selatan apalagi. Kalau Bandung Selatan kan daerah mana? Daerah Kolot, daerah Buah Batu, daerah itu Bojong Soang sampai Bale Endah itu kan dataran bawah. Nah, karena di sana ada jalan tol. Jadi wewengkon tol. Kata orang Sunda wewengkon tol. Ya. Wewengkon itu daerah maksudnya. Tol itu jalan tol. Ya. Nah, kan bawah gitu. Otomatis dari sini air besar ya ke sana. Banjir di sana udah. Nah, itu dampak sekarang. Menurut AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Ya, manusia sudah semaunya saja. Tinggal tunggu saja. Kalau air laut sudah tidak tertahan, ya daratan akan dimakan. Katanya beberapa tahun ke depan itu Jakarta ya udah akan tenggelam. Jadi lautan. Seperti Kepulauan Seribu kan. Kepulauan Seribu itu dulunya itu adalah daratan. Daratan nyambung ke Jakarta. Tapi karena air terus bertambah, akhirnya terpotong-potong, terpisah-pisah, ya jadi kepulauan-kepulauan itu, Kepulauan Seribu. Bahkan dulu itu katanya antara Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya atau Papua sekarang itu kan satu daratan. Dulu itu satu daratan. Mungkin itu ribuan tahun yang lalu satu daratan. Begitupun benua Asia itu satu hamparan daratan. Seperti Malaysia dengan Indonesia, Singapura, Brunei. Itu semua satu daratan dulu itu. Malah Filipina, ya. Dan yang lainnya itu. Itu satu daratan, satu hamparan. Dulu mungkin ribuan tahun yang lalu. Sehingga tidak heran katanya dari Pulau Jawa ke kawasan Papua di dasar lautnya itu, di Laut Jawa, Laut Utara. Laut Utara itu namanya Laut Jawa itu. Ada seperti bekas jalan kereta di bawah itu. Kereta kuda, bukan kereta api.
Jadi dari Pulau Jawa lewat Laut Jawa itu sampai ke Papua itu katanya ada di dasar lautnya itu bekas atau jejak roda kereta kuda. Mungkin zaman apakah zaman Nabi Sulaiman itu, zaman Nabi Daud itu dari Pulau Jawa ke sana bisa pakai kereta kuda. Nah, wallahu a'lam. Nah, yang jelas alam mutaghayyirun. Alam mutaghayyirun. Ya, dunia ini, semesta ini pasti akan berubah, mengalami perubahan. Mau tidak mau kita akan mengalami perubahan. Baik perubahan alamnya, perubahan yang mengalaminya yaitu manusianya. Berubah. Lihat aja. Sekarang anak-anak dulu dengan sekarang beda. Orang tua pun beda. Santri pun beda. Pelajar pun beda. Ya itulah alam yang harus kita terima. Yang harus kita hadapi, mau tidak mau ya. Alam itu ya berubah. Al-alam mutaghayyirun. Wassama bina, dan Allah telah menciptakan langit sebagai atap. Sakpan. Wa anzala minas sama, Allah menurunkan dari langit ma'an, air hujan. Fa akhraja bi, maka Allah mengeluarkan dengan air hujan itu min anwa'is samarati, dari berbagai macam buah-buahan, rizqan, sebagai rizki ya. Mengeluarkan rizki maksudnya. Lakum, untuk kalian. Takulunahu, yang kalian akan memakannya, wa ta'lifu nabihi, dan kalian memberi makan ya dengan rizki itu dawabakum, ya, hewan kalian, ternak kalian, binatang-binatang kalian, baik yang diternak ataupun yang jadi tunggangan. Fala taj'alu lillahi andadan, di akhir ayat ini Allah katakan, dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu. Ya. Nah, sekutu. Syuraka. Ya, andadan itu bandingan atau tandingan, sekutu. Syuraka fil ibadah. Dosa yang paling besar di atas semua dosa besar itu adalah syirik. Menyekutukan Allah. Wa antum, dan kalian tahu, wa antum, dan kalian ta'lamun, tahu, annahu khaliqu, sungguhnya hanya Allah yang menciptakan semua makhluk. Wala yakhluquna, dan selain Allah itu, semua makhluk itu tidak bisa menciptakan apa-apa, sehingga tidak layak disembah gitu. Paham? Ya. Wala yakunu ilahan, dan tidak ada yang pantas menjadi Tuhan yang disembah itu illa may yakhluq, kecuali Dat yang bisa menciptakan semua makhluk. Siapa itu? Nah, Allah. Allahus Somad. Hanya Allah tempat kita berlindung, mengadu dan mengadu. Sekian dan demikian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.